iblis. Nggih. Kita keturunan nyusut. Di hadis disebutkan Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta. Jadi lamun te sentimeteran ya, kira senti sekitar 30 senti tinggi Nabi Adam. Nah, niur ini kira senti kira meter. Maksudnya enggak senti meter gitu. Ampun. 30 meter. Niki niur niki ala kira meter niki. Arab 20 selain dia. Nah, berarti atasan masih Nabi Adam. Raksasa, namun sama lagi raksasa bahkan. Nah, Nabi Adam. Karena pertama kan, Masya Allah. Begitu pula dengan Siti Hawa, tinggi juga besar. Nah, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah, terus naik ke langit yang kedua. Bertemu dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yahya alaihissalam. Nah, terus naik ke langit yang ketiga. Terus keempat baru bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Terus yang kelima, langit kelima bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang keenam Yahya, terus Nabi Musa, terakhir yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di Nabi Musa itu Nabi Muhammad disitop oleh Nabi Musa bahwa sekakno ya luwe lalu bahasa teh tulak akhirnya tulak Nabi Muhammad ke Arash. Terus 45 sampai bola-balik akhirnya 5. Itulah sejarahnya 5 kali tersolat sehari semalam. Tetapi subuh kalau minum belum diwajibkan karena baru pertama kali. Kan? Subuh kalau minum isyarat itu belum diwajibkan. Nah, alhamdulillah dari luwe itu nyambut Isra Mi'raj si pengajian terus si ngesah-ngesah. Pergi kan ngesah-ngesah niki. Lamun lemah benar ngesah-ngesah. Tahu sampai sore ngesah-ngesah, kan tahu ngesah-ngesah. Bercerita. Tetapi agolnya itu agol apa? Agol budaya mungkin ya. Agol wayang. Nabi Muhammad bukan menurut hati yang dia tahu. Dia bukan yang menurut Allah, menurut hati dulu. Itu kisah dengan Isra Mi'raj. Ya. Nah, peringgi dia semalam-malam. Ya. Apa yang bisa kita petik dari kisah niki? Bahwa sholat niki sia berat sholat niki. Langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan perantara malaikat Jibril. Wahyu itu banyak ya. Ada perantara malaikat Jibril, ada perantara lonceng macam juga cara menyampaikan wahyu. Tapi ini langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ampun, pertama kali ditanya di hari kiamat masalah sholat. Lamun bagus sholat, bagus amal perbuatan yang lain. Lamun tanya sholat, tanya perbuatan amal perbuatan yang lain. Yang imaduddin, as-sholatu imaduddin. Sholat ini tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Saya menegakkan tiang agama sholat itu seolah-olah menegakkan agama. Ya. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Saya meruntuhkannya seolah-olah meruntuhkan tiang agama. Jadi dia bau terengah sholat. Karena ya jadi tolak ukur bagus atau enggak pegawai yang si lain. Masya Allah ya. Ya jadi wajib kita sebagai bijian kengge.
wajib tersuruh anak sembahyang umur 7 tahun. Muru awladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Perintah ke sembahyang, latihan, belajar. Wadribuhu wa hum 10 sinin. Pukul mereka dikala berumur 10 tahun. Nah, padahal dia membalas kan? Tapi pukul itu bukan menyakiti, ya, ghairu mubarrahin, bukan melukai. Artinya pukul untuk latihan. Nah, itulah beratnya sholat. Karena sholat itu membedakan antara Islam dengan non-Islam. Lamun dek sembahyang, ya Allah, bisa hancur Islam, bisa hilang Islam. Kalau tidak sholat. Nah, misalnya HP yang di rukun Islam. Rukun Islam ada 5 kan? Ya kalau 5 jenama niki Islam niki nggih. HP niki yang pegang. Haji rukun Islam apa tidak? Rukun Islam. Sekarang kita ada haji. Oke lah kita gugurkan haji ya. Guguran haji. Masih atau tidak saya pegang HP ini? Masih kan? Nah, sekarang zakat rukun Islam apa tidak? Rukun Islam nggih. Sekarang kita ada zakat. Nah kan? Masih apa enggak yang pegang HP niki? Masih. Nah, terus selain zakat, puasa. Misal kita tidak berpuasa. Masih apa enggak kalau saya lepas ini yang puasa niki? Masih kan? Tinggal 2. Nggih. Nah, 2 ini sholat dan syahadat. Kalau saya lepas sholat, tidak sholat, misal saya lepas, apa masih hati atau jatuh? Jatuh. Nah, itulah beratnya, ya? Berat sekali yang namanya sholat itu. Jadi rukun Islam yang tidak. Kalau misalnya kalau haji, ya misal kita tidak haji, ya bisa jadi kita tidak ada uang kan? Karena haji itu butuh uang. Terus zakat, kita ada zakat, bisa jadi kita juga tidak ada uang, kan? Misalnya kita tidak puasa, banyak orang tidak puasa, tapi bisa dimaklumi, tolerir. Misal perempuan lagi menyusui kan, atau lagi datang bulan kan tidak puasa dia. Terus ada orang tua gitu, yang kalau dia puasa itu nanti bahasa terujikun dia mati ya. La yurja buruh maksudnya ada kan orang tua nggak bisa ngapa-ngapain. La yurja buruh yang tidak bisa diharapkan sembuhnya kalau dia puasa kan, atau sakitnya gitu, dia sakit kalau dia puasa. La yurjabuhu tidak bisa diharapkan sembuhnya kalau dia puasa. Banyak kan orang. Tetapi sholat ngumbe sakit wajib ke sholat. Tentu wajib deh. Lamun dia terbau buatan sholat kamu tetap. Sekarang rukun bikin buatan bikin ya rukun. Lagu yang mampu bagi yang mampu rukun. Tapi tidak mampu berdiri duduk. Nah, sholat fardu loh, namun sholat aja. Kamu tahu apa nunggu setengah pahalanya. Ini sholat fardu yang bahas ini bukan sholat sunat. Lalu tidak bisa duduk, kita sholat berbaring. Nggih, sholat tidur berbaring. Tidak bisa berbaring sholat dengan isyarat. Tidak bisa sholat dengan isyarat. Sholat dengan, ya itu kan kedip-kedip dia isyarat itu, kedip-kedip. Kalau tidak bisa sholat dengan isyarat, sholat dengan hati. Hati kita dikala takbir Allah, bukan dengan hati kita sholat. Terus ruku, terus ucap Fatihah, saking wajibnya. Tidak bisa sholat dengan hati, disolatkan kan? Sholat jenazah. Nah seperti itulah wajibnya. Nggih, sholat. Maksudnya yang kita saling peringat ya, saling peringat. Syukur itu masih bosor utang, ya.
Si tua-tua misalnya gara-gara pelingin butang kanggo duduk tokol. Lamun sunat aja butuh tokol sekalipun sehat butang. Lalu cuma sekiwala setengah berhadapan daripada yang memang seperti itu anunya. Kenapa setengah? Karena pahala setengah sunat butang pol ya. Lamun tokol setengah dia. Nah, seperti itu. Jadi Isra Mi'raj itu adalah ladang amal. Ladang amal untuk sebenarnya hidup ini amal bang sebenar. Lalu lamun niatan. Baru sebenarnya 24 jam itu amal. Lalu lamun niatan ge. Tindo itu niatan ibadah iki. Bakalor itu niatan ibadah. Niatan ibadah jadi ibadah. Nah, dari Islam serius dikit. Bicara terbesekuru apa istilahnya no? Ndak ibadah niki. Jangankan yang pelunggu heran, sahabat juga heran. Ya Rasulullah, masa besekuru ibadah? Israel membuat anak lah. Masa ibadah itu? Bukan dora sudah, bukan apa istilah pelingir yang Muhammad niki bukan dora sudah. Apa jawab Rasulullah? Sekarang kamu tumpahkan spermamu itu di tempat yang haram, apa haram dia? Kalau kau tumpahkan spermamu itu di tempat yang haram, ibadah itu dapat pahala. Ibadah. 24 jam ibadah. Demi anak ibadah. Tangan WC juga ibadah. Nggih. Nyata dalam penyakit atau sehat ibadah no. Tertinduk ibadah nyata. Makanya disebutkan bahwa naumul alim, tidurnya orang alim itu khairun min ibadati jahilin. Lebih bagus daripada ibadahnya orang jahil. Karena orang jahil itu lamun ibadah riya ya kan. Jadi riya itu dia tahu gugur pahalanya. Lu kan lamun dengan alim dia tidak nyata jadi ibadah dia ibadah. Masya Allah. Nabi yang penunggu bersabda, kam min amalin luwe amal yatasawwaru bisurati a'malid dunya, berbentuk dunia, fayasiru min a'malil akhirah bi husnil niyyah. Jadi amal akhirat karena bagus niatnya. Hak niki Nabi yang penunggu lebih ke pangkat kan niatan minta ibadah apa namanya minta ridho Allah jadi ibadah niki. Pelitih ke pakan ke apa namanya kebun segala macam niatan dia mencari ridho Allah, Arab biaya sekolah segala macam, biaya nafkah sendiri ibadah. Wa kam min amalin, banyak amal yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, berbentuk amal akhirat, fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah kama qala, maka menjadi amalan dunia karena niatnya yang jelek. Misalnya puasa kan, puasa sunat. Akhirat atau dunia tak puasa? Akhirat kan? Akhirat. Lalu ada teparan baju kan riak ya. Terus anggap diri paling saleh, paling soleh, ujub mengherankan diri. Masa aku puasa terusanan kayak ini kan? Ujub dia. Nah, gugur dia. Nggih. Lalu sama-sama diri ada teparan puasa, ada riak ingin dilihat. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Nah, ternyata surga itu dia rumus sebenarnya. Rumus surga. Saya milih surga. Jawab, angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Ada angkat tangan ini. Coba, saya milih surga. 1. Coba angkat tangan kita. Taruh tangan, jangan serius tangannya dulu. Saya milih surga. Oh, situ dia kereta masih. Ya, selalu gitu. Kan ini ke surga. Nah, serius, lagi mereka sama surga gitu. Serius. Lo harus pergi mati juga. Darah surga tadi dunia. Oh, ya karena. Tentu niki. Tentu darah surga le
dunia akhirat ke surga. Berarti harus tempatnya banyak dinikmati sekarang. Kemudian apa itu banyak mati? Siapa jawab? Karena dia cuma keluar tempat dari akhirat. Nggih. Lagu lamun dengan si tesade bisyarah, istilahnya memang kalau dia ada sih memang orang yang dikasih bantuan. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada seorang imam namanya Imam Hasan, nggih, yang cerita yang mudah jadi motivasi ke selopo. Selopo mungkin ada selopo kebanyakan kita takut mati. Karena mati itu sakaratul maut 300 ya tusukan pedang. 300 sakitnya. Bayangkan. Saya takut tunjukkan ya kita berdoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah bagi kami sakaratul maut. Cuma memang ada hamba-hamba Allah yang dikasih kelezatan beribadah ya. Kelezatan di dalam menuntut ilmu sehingga ringan dia. Di kitab Ta'lim disebutkan ada Imam Hasan mengatakan beliau lagi membahas ilmu ya, muthalah sendiri. Yang dibahas itu masalah budak. Dulu kan ada zaman budak, nggih. Itu yang dibahas budak mukatab. Nah, jadi ngindang-ngindang sama budak mukatab. Nah, gini ceritanya dulu. Ada sahabat, kan Imam Hasan ini sudah meninggal. Jadi ada sahabat yang mimpi. Nah, bertemu di dalam mimpi disebutkan Imam Hasan ngumpe keadaan dia waktu nyawa dicabut. Oh, waktu itu aku membahas masalah budak mukatab katanya. Karena asyiknya membahas ilmu budak mukatab itu dibahas, ndak sadar aku nyawaku sudah keluar. Bayangkan, ndak sadar. Ya Allah. Saking nikmatnya di dalam menuntut ilmu, membahas ilmu dan beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan beliau diberikan kelezatan lezatul ibadah wal muthala'ah. Nah, ini yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh guru Tiang Perunggu Pak Guru Mustafa Bakri. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.